Kegiatan pagi ini telah dilaksanakan kegiatan survei atau observasi lapangan dengan mengunjungi Galeri Songket Warna Alam yang berada di Desa Ulak Bedil, Kecamatan Indralaya. Saya jumpa dan diskusi kepada Ibu Yanti dengan Ibu Widya dan Ibu Mira. Tadi telah melakukan sedikit perbincangan menggali tentang sumber sejarah dan manfaat songket yang tetap terjaga sampai hari ini, yang diwariskan oleh kakek dan nenek moyang mereka secara turun-temurun ini. Jadi kerajinan songket merupakan bagian daripada budaya Melayu Provinsi Sumatera Selatan. Pagi ini sudah cerita panjang, sambil ngobrol, sambil cerita dan diperkenalkan tentang motif dan jenis songket yang berlokasi di Galeri Warna Alam Desa Ulak Bedil ini. Nah, Bapak dan Ibu yang ingin secara langsung melihat bagaimana proses pembuatan, jenis dan motifnya serta harga, yang berminat nanti silakan untuk berkunjung ke desa ini. Terima kasih Ibu atas waktunya, terima kasih banyak, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya ke depan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustadz Herwansyah, Sarjana Sosial Islam. Hari ini kita giat untuk silaturahmi kepada saudara-saudara kita dalam kegiatan kerajinan songket budaya Kabupaten Ogan Ilir, berada di Desa Ulak Bedil, Kecamatan Indralaya. Nah, kegiatan ini adalah salah satu untuk menyelesaikan tugas kuliah dengan mata kuliah Pranata Masyarakat Melayu di bawah bimbingan pengasuh dosen Dr. Nyimas Umi Kalsum, Magister Humaniora. Adapun tema yang akan saya angkat dalam kegiatan observasi terhadap wawancara kepada responden dengan tema pelestarian budaya dan peningkatan ekonomi lokal melalui pengembangan industri songket di Indralaya, khususnya di Desa Ulak Bedil, Kecamatan Indralaya. Untuk lebih lanjut, mari kita melihat bagaimana kegiatan proses pembuatan songket, bahannya, dan kita menggali sumber-sumber sejarah serta apakah kegiatan tradisi adat budaya songket ini mampu meningkatkan kegiatan mendongkrak ekonomi masyarakat yang ada di wilayah ini. Pemirsa, jadi songket Indralaya dari Wisma Alam ini ya, dulu pada pernikahan Menteri Agama, Menteri kita Hatta Rajasa, karena beliau itu adalah orang asli Jejawi ya, Jejawi Ogan Komering Ilir. Pada saat anaknya menikah dengan anaknya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, beli songketnya dari sini. Beli songketnya dari sini sebanyak berapa Ibu? 36 setel songket-songket yang mahal. Jadi sampai ke nasional, sampai anak raja yang makainya ya, Indralaya ya. Pemasaran kita sampai ke luar negeri. Sampai ke luar negeri. Mau cerita-cerita tentang berbagai macam jenis motif atau warna songket yang diproduksi oleh Galeri Kerajinan Songket di Ulak Bedil ini dengan Ibu Mardiah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ibu di sini sebagai pembina pengrajin tenun di Desa Ulak Bedil Dusun 1 Indralaya ini. Ibu bisa diceritakan, Ibu dulu belajar dari siapa mewarisi ini, Bu? Dulu dari orang tua ya. Orang tua. Jadi kita belajar itu waktu itu saya masih sekolah lah ya. Jadi masih belajar, kita udah belajar tenun. Itu buat apa, membantu perekonomian keluarga. Sejak tahun berapa Ibu yang ingat? Saya belajar tahun, kalau yang pas belajarnya memang difokuskan itu dari tahun 91. Tapi sebelumnya sudah sering masuk gitu. Kalau orang tua keluar, kita masuk belajar. Tapi yang khusus belajarnya memang tahun 1991. 91 dari orang tua. Ya. Yang Ibu pahami, jadi ketika Ibu masih kecil orang tua tuh udah bikin kerajinan ini. Iya. Kalau diperkirakan kira-kira
tahun berapa lah, atau sebelum merdeka atau sudah merdeka songket ini? Kalau untuk di desa ini mungkin di sekitar, tapi beda tenun ya, tapi bukan khusus motif songket. Itu dari nenek udah ada yang tenun. Udah ada Sebab tenun. kita melihat itu ada warisan dari nenek, itu alat tenun. Alat tenun dari Alat tenun nenek. ya, yang seperti ini, tapi bukan khusus songket. Kalau Ya. dulu kan zaman-zaman nenek moyang dulu kan, kalau kain itu kan belum ada yang jual ya, kebanyakan mereka itu bikin sendiri. Bikin Tapi sendiri. kain tenun biasa, polos. Iya, iya, iya. Itu baru dikembangkan setelah orang tua ibu lah baru mulai ke songket. Iya, mulai ke songket. Bu, bisa diceritakan ada berapa jenis songket atau motif yang diproduksi di Galeri Wisma Alam ini, Bu? Songket Kalau- yang mana-mana saja, Bu? Oke. Kalau yang diproduksi di Galeri Songket Warna Alam ini ada beberapa macam jenis, seperti lepus, limar, Iya. cantik manis, model bunga Cina, Bisa diulang, Bu? lepus. Lepus, Nah, lepus. bukan motif, itu nama jenis. Jenis. Jenis lepus, cantik manis, limar, bunga Cina, dan ada juga yang baru kita kembangkan songket batik yang Songket tadi batik. ya. Jadi ada banyak juga ya, lebih dari 5 ya. Yang mana-mana ini, Bu, bisa kasih tahu nih? Oh ya, untuk lepus sih yang dinamakan lepus itu seperti ini ciri-cirinya. Dari bahan dasar dengan warna motif aja. Jadi dia satu warna gini. Warna dasarnya marun, terus motifnya emas. Ini yang dinamakan warna jenis marun, lepus. Atau lepus. contoh lain dengan warna yang beda. Ini kita pakai warna alam, tapi jenisnya tetap lepus. Tetap Dia warna. perbedaannya jadi ada 2 warna. Nah, kalau songket limar itu seperti ini. Songket Songket limar limar. itu selain daripada motif songket, nah ini motif songketnya. Nah, ini motif songketnya, ini juga ada tabur-taburnya. Terus ada motif lagi di bahan pakannya. Nah, ini kita bentuk dari benang dasarnya. Jadi benang pakan motif ya namanya. Pakan itu kita bikin motif dulu yang dinamakan limar. Makanya dia bermotif seperti ini. Nah, jenis cantik manis ini juga yang dinamakan cantik manis itu ini dia taburan. Taburan. Bunga-bunganya taburan, nggak full kayak yang lepus tadi. Kalau yang lepus tadi kan full nih. Bermotif. Kalau Ini ini motifnya nambah setelah selesai saja ya? enggak, Udah langsung. proses Pak. Proses saja. Proses tenun itu selalu dia berbarengan dengan motif apapun. Dia selalu motifnya itu berbarengan pas ketika tenun, kecuali kayak batik tadi. Kalau batik setelah kita tenun songket, jenis batik mana si batik, nah ini dia dari songket cantik manis, jenis cantik manis tadi. Jadi kita bikin dia yang warnanya putih dulu. Nah, setelah jadi songket, prosesnya tetap tenun seperti kebanyakan tenun, Pak ya. Jadi dia ditenun dengan bermotif. Nah, ini kebetulan kita pakai motif yang cantik manis atau bunga tabur. Nah, setelah itu baru kita proses batiknya, Pak. Ini mahal ini, Bu? Mahal ya. Ini karena prosesnya lebih rumit karena Lebih setelah rumit. tenun baru dibatik. Terus ini tadi yang saya bilang jenis bunga Cina. Jenis sama aja. Sama bunga Cina. Iya. Yang namanya bunga Cina itu begini. Dia motifnya motif lepus. Motif lepus maksudnya motifnya full gitu, Pak ya. Tapi dengan proses tenunnya di sisi pinggir dan kanannya dengan yang bagian tengah itu berbeda warna atau berbeda benangnya. Nah, seperti ini kalau lepus. Lepus dengan jenis bunga Cina. Bunga Cina. Jadi proses ini lebih rumit dibanding rumit. dengan yang jenis lepus yang ini tadi, yang pertama. Iya. Nah, jadi inilah hasil songket-songket yang Songket-songket kita yang- produksi di Galeri Songket Warna Alam, jenis-jenisnya dan motifnya ada bermacam-macam. Ini biasanya kita bilang itu bintang bekait juga bisa. Oh, bintang bekait. Kalau ini nampan perak. Nampan perak. Nah, kalau ini tadi mawar Jepun atau mawar Jepang lah. Mawar bahasanya. Jepang, Iya. oke. Ada bunga-bunga mawarnya. Oke. Jadi total berapa jenis ini? Oh, jenis 1, 1, 2, 3, 4. Ada 4 sih yang ada di sini. Siap. Tapi kita juga ada cantik manis biasa seperti ini Iya, juga iya. dibikin. Galeri Songket. Berikut jenis-jenis songket yang diproduksi oleh Galeri Songket Warna Alam di Desa Ulak Bedil, Kecamatan Indralaya. Yang pertama jenis lepus 1, motif mawar Jepang.
Yang kedua jenis lupus 2 motif nampan perak. Pemirsa, demikianlah ini jenis-jenis songket dan motif-motifnya yang diproduksi dengan kerajinan ibu-ibu yang ada di Desa Olak Bedil, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Jenis motif dan budaya ini sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka hingga hari ini, sehingga mampu membantu dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat yang berada di